Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ayol hadirun wa ayol ikhwah dimana saja berada, alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang ke 19 18 cepat sekali ya. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita maunannya sehingga kita senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamu tak lupa kita haturkan dan kita senandungkan kepada Nabi Allah Muhammad alaihi salatu wasalam. Semoga kita nanti di hari yaumil qiyamah orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga dan tentunya mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah menjaga kita, semoga Allah menjaga daerah kita, semoga Allah menjaga bangsa kita. Semoga Allah menjaga kita semuanya dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita senantiasa dalam firihabil ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kita berdoa semoga Allah memberikan keberkahan kepada pondok kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ridha kepada pondok kita sehingga bisa bermanfaat luas untuk umat. Jami' hajatina jami'an hasanah. Syaddalamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin Allahumma amin. Halaman 116, al-haditsu ats-tsalitsu ats-tsalatsun. Hadis yang ke 33. Al-bayyinatu 'ala al-mudda'i. Al-bayyinatu yaitu bukti ala al-mudda'i terhadap orang yang menuduh, terhadap orang yang menuduh. Al-bayyinah itu adalah bukti. Bukti harus bisa ditunjukkan kepada orang yang menuduh. Wal yamin dan sumpah ala man angkara terhadap orang yang mengingkari. An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu bapak Ibnu Abbas dan juga Ibnu Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Ini sudah kita bahas. Siapa Ibnu Abbas, maka dikatakan rawi al-hadis, periwayat hadis ini sabaqat, telah lewat, at-tarjamatu, biografi lahu bagi Ibnu Abbas, bil hadisi, dengan hadis rakam yaitu 19, yaitu nomor ke-19. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Qala, Nabi mengatakan, lau yu'ta, andai kata diberikan an-nasu kepada seluruh manusia, bidakwahum, terhadap tuntutan mereka, ladda'ah, maka sungguh mereka akan menuntut, rijalun, yaitu seseorang, amwala qaumin, yaitu harta suatu kaum, wa dima'ahum, dan akan menuntut darah mereka. Artinya kalau setiap orang ini laporannya diterima semuanya tanpa ada seleksi yang ketat, maka semua orang akan menuntut.
Maka di sini dikatakan lakin ya al-bayyinatu, akan tetapi apa? Bukti alal mudda'i terhadap orang yang terhadap apa? Orang yang menuntut, terhadap mudda'i yaitu orang yang menuntut. Wal yamin dan sumpah ya, yamin maknanya al-halaf ya. Ala man angkara terhadap orang yang ingkar. Dikatakan hadisun hasanun, hadis hasan. Rawahu al-Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi, wa ghairuhu dan selainnya hakada ya seperti ini lafal teksnya. Wa ba'duhu dan sebagian artinya ada lafal yang berbeda fis sahihaini di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ma'aniyu al-mufradati, makna-makna kosakata, bid'awahum ay bitalabihim, yaitu dengan apa? Tolak, permintaan, tuntutan. Al-yamin ay al-halaf, halaf yamin artinya sama, yaitu apa? Sumpah. Al-bayyinatu al-adillatu, al-bayyinah ay al-adillah, yaitu bukti, wasyuhud dan saksi. Makanya dalam Islam itu sangat dijaga supaya tidak terjadi apa? Kezaliman. Tidak terjadi apa? Kezaliman. Ladda'a li talibin, terhadap apa? Orang yang menuntut. Angkara mungkirun ad-da'wah, yaitu mengingkari apa? Tuduhan. Apa itu maksudnya? Alaihi atasnya. Karena enak kalau tidak ada bukti, orang akan main tuduh, kamu ini, kamu ini, kamu ini, kamu ini. Maka asyarhu di sini dikatakan penjelasan daripada hadis ini. Ya Rasuluna ar-Rasulullah ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kepada kita siapa ar-Rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila ahamiyatil huquq, terhadap urgensi atau pentingnya hak-hak ya, wa adzamil az-zulmi, dan tidak adanya apa? Kezaliman. Kenapa? Wa annal Islam, karena sesungguhnya Islam itu harisun, sangat menjaga, alal adillati, terhadap apa? Dalil-dalil, allati yang min khilaliha, daripada dalil itu nastati'u, kita bisa mengetahui at-tafarruqatu, yaitu membedakan bainal zalim, antara orang yang zalim, bal madlum, yang zalimi. Makanya di zaman Nabi Daud alaihissalam itu ada dua orang perempuan itu menuduh karena salah satu anaknya itu wafat dimakan binatang buas. Kemudian ada satu anaknya itu orang baru lahiran ya, dua-duanya lahiran ini. Jadi sebelum ini dituduh mengadu kepada Daud alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, dua-duanya lahir bersamaan. Kemudian karena ibunya yang satu ini sibuk, ya, maka anaknya dititipkan ke orang lain. Titipkan. Anaknya sejajarkan anaknya itu ditaruh, kan masih bayi kan, taruh. Nah, yang dititipi karena dulu kan masih hutan belantara, masih banyak hutan daripada rumah gitu ya. Maka beliau ini apa? Ke dapur masak, ada binatang buas yang lapar. Nah, dua di antara anaknya ini ya, karena wajahnya agak mirip ya, maka anak bayi ini diterkam, meninggal dunia.
Nah, yang diterkam ini sebenarnya bukan anak yang dititipkan tadi. Bukan anak yang menitipkan tadi, bukan. Tapi anak orang yang menerima titipan. Anaknya itu yang dimakan itu. Tapi karena dia shock, ya, karena nggak ada orang yang adalah anaknya. Diakui sebagai anaknya. Nah, ibunya tahu tanda anaknya ini pasti anak saya, bukan anak kamu. Dilaporkanlah kepada hakim pada waktu itu. Maka dihukumlah di istana pada waktu itu. Jadi akhirnya kemudian saling menuduh satu dengan yang lain. Saling menuntut, ini anak saya kan nggak ada bukti kan, nggak ada saksi, nggak ada bukti kan? Disumpah pun berani sumpah semuanya. Ya, ketika mau diputuskan, ibu yang tadi yang menitipkan anaknya tetap nggak terima, dia nangis luar biasa. Akhirnya Daud waktu itu masih kecil, Nabi Daud masih kecil, cerdas. Gini saja, kita penggal kepala anak ini. Siapa yang paling sensitif, pasti dia ibunya. Kan gitu kan? Namanya orang tua itu dengan anak, senakal-nakalnya, kalau gitu bahasa kita ya, pasti nggak tega. Betul atau tidak? Oh ya, kalian mau belum jadi orang tua ya? Nggak akan tega, pasti sayang. Makanya pernah Nabi itu mengibaratkan gini, orang itu kalau berbuat dosa ya, bagikan anak yang kembali kepada ibunya. Kira-kira di mana ibunya? Pasti nggak akan tega, betul tidak? Begitupun Allah Subhanahu Wa Taala, lebih dari ibu. Nah, ini dia ibaratnya. Artinya orang datang kepada Allah lebih dari itu, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka cerita ini tadi apa? Jadi anak itu kemudian apa? Dipanggil al-gujub, ya sudah kita penggal aja anak itu. Nah, karena tadi ini anaknya sudah meninggal, sensitifnya sudah tahu ini bukan anak dia, sensitifnya hilang. Ya kan? Ketika mau dipenggal lah, ibunya ini langsung yang tadi yang teriak-teriak itu, ibunya yang asli, teriak di bawah pedang itu. Maka diputuskan inilah ibunya, bukan dia. Nah, itu. Ya. Karena nggak ada saksi kan? Tidak ada. Ini cerita Nabi Daud, bagaimana adilnya itu. Ini dalam kitab Al-Mustafad fi qasasil Al-Quran Al-Karim. Maka di sini dikatakan fa idza jaa ahadun, maka apabila datang salah seorang wadda'a, kemudian dia mengadu anna lahul haqqa, bahwasanya sesungguhnya dia itu benar fi milqiyati syai'in, pada kepemilikan sesuatu, au talaba haqqan, atau meminta hak, ya, yud'i, dan dia menuntut annahu min haqqihi, sesungguhnya dia ada dari min haqqi, dari haknya. Maka apa? Fa'alaihi, maka wajib atasnya ayyatiya, yaitu mendatangkan apa? Bidalili, dengan dalil. Karena nggak setiap orang itu bisa jujur. Berbeda dengan seperti ceritanya Nu'man bin Bashir. Makanya ada buku itu ceritanya nisfut tufah atau qat'ut tufah, potongan daripada apel. Ya, kalau orang seperti Nu'man bin Bashir, oke kan? Nu'man bin Bashir suatu ketika di sungai mandi, ya. Ada apel lewat sungai itu, apel lewat. Ya, karena kan yang namanya mandi kan segar, enggak? Lapar. Kan mandi di sungai kan lapar, enggak? Boleh enggak berenang. Maka dimakan aja. Ketika makan ingat, enggak tahu ini punya siapa. Kalau kita kan nggak sampai segitu kan, makan sampai habis. Belum menyisiri apa? Menyisiri sungai itu, dicarilah di mana yang punya kebun apel ini. Nggak tengok, jauh menyisiri itu. Nah, ketemulah di situ ada pohon apel satu-satunya di situ. Datang, assalamualaikum, salam. Ada apa? Pak, mohon maaf, saya Nu'man.